Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lian Primadita dari program studi pendidikan agama Islam. Di sini saya akan memaparkan materi tentang ulum Al-Quran. Yang pertama, pengertian ulum Al-Quran. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia sebagai petunjuk mencapai keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan di sini pun ada kata ulum, jama dari ilmu, artinya al-fahwa, al-idrak atau paham dan menguasai. Ulum Al-Quran seperti yang dikenal secara sekarang tidak muncul sekaligus menjadi satu kumpulan yang sempurna. Melalui proses yang cukup lama, ulum Al-Quran mengalami perkembangan yang simultan dan berkesinambungan. Proses kemajuan itu akibat dari adanya sikap para ulama yang memiliki kecenderungan yang berbeda dalam menggali Al-Quran. Dan di sini pun ada ruang lingkup dan pokok-pokok ulum Al-Quran. Secara etimologis, ulum Al-Quran berasal dari bahasa Arab ulum dan Al-Quran yang jika digabungkan memiliki arti ilmu-ilmu yang mempelajari Al-Quran. Ilmu ini telah dikembangkan pada masa Utsman bin Affan, tepatnya setelah penyusunan Mushaf Al-Quran dirampungkan. Pembagian bidang kajian ulumul Al-Quran sangat luas. Abu Syahba dalam kitab Al-Makhdhuli Dirasa Al-Quran Al-Karim menjelaskan pembahasan dimulai dari sebab dan cara penurunan, urutan penulisan, pengkodifikasian, cara membaca huruf dan kalimat, penafsiran, kemukjizatan, serta berbagai pembahasan lainnya. Dan di sini pun ada pokok pembahasan ulum Al-Quran. Yang pertama, proses turunnya Al-Quran atau nuzulul Quran. Yang kedua, pembahasan terkait sanad atau rangkaian riwayat. Dan yang ketiga, pembahasan soal qiraat atau cara membaca Al-Quran. Dan yang keempat, pembahasan terkait kata-kata dalam Al-Quran. Yang kelima, pembahasan terkait makna kata dalam Al-Quran. Dan yang keenam, pembahasan mengenai makna-makna dalam Al-Quran. Di sini pun ada sejarah turunnya Al-Quran. Yang pertama yaitu Al-Quran yang ada seperti sekarang ini tidaklah turun secara keseluruhan sekaligus dalam satu kali pewahyuan. Al-Quran diturunkan secara bertahap dan Al-Quran pun diturunkan secara pribadi kepada Nabi ini dapat dipahami karena memang tujuan utama diwahyukan firman-Nya untuk memperbaiki umat manusia, baik berupa penjelasan, sanggahan terhadap kaum musyrik, teguran, ancaman, kabar gembira, dan seruan. Dan di sini pun ada sejarah penulisan Al-Quran. Pada masa Nabi Muhammad SAW masih hidup, penulisan Al-Quran dalam satu kali buku komplit belum merupakan kebutuhan mendesak dan belum ada naskah yang sempurna. Sekalipun Nabi sendiri memiliki sekretaris khusus yang bertugas untuk mencatat semua wahyu yang diturunkan kepadanya. Dan di sini pun ada asbab nuzul. Secara bahasa, kata asbab al-nuzul berasal dari dua kata, yaitu asbab dan al-nuzul. Asbab adalah kata yang berasal dari sababa yazbabu asbab, yang artinya telah menyebabkan. Jadi ketika berubah wazan jadi asbab atau plural, maka artinya sebab-sebab. Sedangkan al-nuzul berasal dari kata nazala yunzilu, yang artinya telah menurunkan, sehingga ketika kata itu berubah menjadi masdar atau nuzul, maka berarti kata tersebut bermakna turun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.